Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anto Rusyanto dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPPJJ Bandung. Pada tugas ini, saya membuat sebuah aplikasi berbasis Java Console dengan judul Sistem Menu Restoran dengan Penyimpanan File. Program ini dirancang untuk mengelola daftar menu restoran, melakukan pemesanan, menghitung total pembayaran termasuk diskon, serta menyimpan dan memuat data menggunakan Java Serial Session. Presentasi ini akan menjelaskan struktur program, alur logika, dan fitur utama yang telah saya implementasikan. Sebelumnya, seluruh kode atau script Java untuk tugas ini sudah saya siapkan terlebih dahulu agar proses penjelasan tidak memakan waktu terlalu lama. Oleh karena itu, kita akan langsung masuk ke bagian implementasinya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk menjalankan dan mengelola proyek Java yang sudah dibuat. Kita langsung masuk saja ke Visual Studio Code. Nah, di sini kodenya sudah saya buat dan akan saya jelaskan satu persatu pada bagian kode ini. Yang pertama yaitu import Java IO, ArrayList, dan Scanner. Bagian ini berfungsi untuk mengimport library yang dibutuhkan. Untuk Java IO, ini adalah fitur simpan dan load file menggunakan objek input stream dan objek output stream. Lanjut ke ArrayList, yaitu untuk menyimpan daftar menu dan daftar pesanan dalam bentuk list dinamis. Dan yang terakhir yaitu Scanner, yaitu untuk input dari pengguna berupa keyboard. Lanjut pada baris ke-6 yaitu abstract class menu item. Ini adalah kelas induk yang digunakan sebagai dasar untuk semua jenis item menu. Penjelasannya bersifat abstrak, artinya tidak bisa dibuat objek langsung, yaitu menyimpan atribut umum, nama, harga, dan kategori. Memiliki metode abstrak tampil menu yang wajib di-override oleh anaknya. Tujuannya yaitu menyediakan struktur dasar yang rapi dan menerapkan abstraksi dan polimorfisme. Oke, berikutnya langsung ke baris 31 yaitu kelas makanan. Pada bagian ini yaitu mewarisi extends dari menu item, menambah atribut khusus yaitu jenis makanan, dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan data makanan. Tujuannya adalah menyimpan data makanan secara terpisah dan lebih spesifik. Lanjut kita ke baris 48 yaitu kelas menu. Pada bagian ini sama seperti makanan tetapi untuk minuman. Atribut tambahannya yaitu jenis minuman. Mengoverride tampil menu tujuannya adalah memisahkan menu minuman dari makanan dan memberi kategori jelas. Dan lanjut pada baris ke-85 yaitu kelas diskon. Pada bagian ini yaitu turunan dari menu item tetapi tidak punya harga. Memiliki atribut persen diskon, yaitu metode tampil menu menampilkan presentasi diskon. Tujuannya mengelola diskon sebagai item khusus dalam pesanan sehingga bisa digabung dalam perhitungan total. Selanjutnya kita akan jelaskan pada menu restoran. Kelas ini menyimpan seluruh daftar item menu. Fungsi utama yaitu tambah menu, yaitu menambahkan item baru ke daftar. Tampil menu menampilkan daftar menu dalam bentuk tabel yang rapi. Dan get item by index ini mengambil item sesuai nomor yang dipilih user. Tujuannya yaitu untuk mengatur dan menampilkan daftar menu agar mudah diakses pengguna. Selanjutnya yaitu pada baris 172 kelas pesanan. Kelas ini menyimpan semua pesanan yang dipilih pelanggan. Fiturnya yaitu tambah pesanan, menambahkan item ke daftar pesanan, hitung total, yaitu menghitung total harga termasuk diskon. Yang terakhir yaitu tampil struk, menampilkan struk pesanan dalam bentuk tabel. Tujuannya mengelola proses pemesanan hingga perhitungan pembayaran. Selanjutnya yaitu menampilkan struk dalam tabel. Bagian ini menampilkan nomor urut, nama item, kategori, harga atau persen diskon. Struk ditutup dengan total harga setelah diskon. Tujuannya memberikan tampilan pembayaran yang rapih dan mudah dibaca. Selanjutnya yaitu ke kelas main pada baris 189. Kelas main ini yaitu bagian utama yang menjalankan seluruh program. Tugasnya dari kelas main ini membuat objek menu dan pesanan, menampilkan menu utama ke pengguna, menerima input pilihan user, memanggil fungsi sesuai dipilih tujuannya
menjadi pusat kendali program. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu tambah item menu. Bagian ini meminta input jenis item, yaitu makanan, minuman, atau diskon. Poin kedua, nama item. Poin ketiga, harga. Dan poin yang terakhir yaitu jenis makanan atau minuman. Setelah itu, item dimasukkan ke daftar menu. Tujuannya menambah data menu secara dinamis tanpa edit kode. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu pesan menu. Pesan menu ini adalah menampilkan menu, user memasukkan nomor item yang ingin dipesan. Sistem mengambil item tersebut dari menu dan memasukkannya ke objek pesanan. Tujuan ini adalah memproses pesanan pelanggan sebelum membuat stroke. Poin berikutnya yaitu simpan file. Simpan file ini menggunakan objek output stream dan file output stream. Fungsinya yaitu menyimpan objek menu dan pesanan ke dalam file DAT. Tujuannya agar data tidak hilang ketika program ditutup dan menerapkan Java serialization. Selanjutnya, poin berikutnya yaitu load menu. Load menu ini menggunakan objek input stream, membuat ulang file menu yang sebelumnya disimpan. Tujuannya adalah mengembalikan daftar menu tanpa perlu ulang input. Dan berikutnya, poin terakhir yaitu load pesanan. Sama seperti load menu, tetapi khusus untuk daftar pesanan. Tujuannya adalah menyimpan riwayat pesanan ketika program dijalankan. Kita lanjut ke terminal dan start. Penjelasan alur program atau cara kerja aplikasi di sini sudah terlihat pada menu utama, yaitu tambah item menu, tampilkan menu, pesan menu, tampilkan struk, simpan ke file, load dari file, dan keluar. Kita coba tambahkan pada poin pertama, yaitu selanjutnya kita coba tambah item menu pada poin pertama. Makanan contohnya mie tek-tek. Kita masukkan harganya 17.000, jenis makannya mie. Selanjutnya kita masukkan minuman teh manis. Kita kasih harga 5.000. Jenis minumannya teh. Selanjutnya kita tambahkan diskonnya. Kita input promo A, promo weekend. Kita kasih promo weekend ini yaitu 10% setiap pembelian. Nah, setelah itu kita tampilkan hasil yang kita input tadi. Klik angka 2. Di sini tampil ke menu. Nah, di sini terlihat daftar menunya. Bagian ini yaitu horizontal, dibuat seperti kolom biar terlihat lebih mudah dan rapi. Lanjut kita poin ketiga yaitu pesan menu. Kita klik angka 3. Di sini keluar, masukkan nomor item yang ingin dipesan. Kita masukkan pemesanan pertama yaitu mie tek-tek, yang kedua teh manis, dan promo akhirnya. Klik 0 jika selesai. Di sini pesanan sudah dilakukan. Selanjutnya yaitu kita tampilkan struk yang telah dipesan. Klik nomor 4 lalu kita enter. Di sini sudah terlihat pesanan pertama, kedua, dan ketiga dengan promonya sudah terlihat itu 10% dengan total pembelanjaan dari nominal yang kita pesan itu Rp19.000. Di sini ada potongan 10%, 19.800. Selanjutnya yaitu kita simpan ke file, yaitu klik nomor 5 dan kita enter. Nah, di sini sudah terlihat menu dan pesanan sudah tersimpan. Selanjutnya kita lihat menu dan pesanan ini di sini. Kita klik load nomor 6. Kita klik nomor 2 untuk melihat pesanan tadi. Nah, ini pesanan sudah muncul ketika kita ingin melihat kembali data yang sudah tersimpan. Selanjutnya yaitu kita lihat data pesanan yang tersimpan. Klik nomor 6 dan klik nomor 4. Dan di sini data yang tersimpan sudah terlihat, yaitu menu dan pesanan.
Dari tugas ini dapat disimpulkan bahwa program berhasil menerapkan konsep object-oriented programming seperti abstraksi melalui kelas abstrak, inheritance pada kelas makanan, minuman, dan diskon, terus polymorphis pada metode penampilannya. Dan program dapat melakukan penambahan item menu, pemesanan menu, perhitungan total harga dengan diskon. Yang terakhir dia tuh menampilkan struk dalam format tabel rapi. Dan fitur ini tersimpan dan load data menggunakan objek output stream dan objek input stream. Membuat program mampu menyimpan menu dan pesanan ke file sehingga data tidak hilang ketika program ditutup. Secara keseluruhan, program dapat digunakan sebagai dasar aplikasi kasir restoran sederhana dan bisa dikembangkan lebih lanjut ke tampilan grafis menggunakan JavaFX atau Swing. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai tugas 3 dari pemrograman berbasis desktop. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.